Karma atau tabur tuai yang dilakukan dari seseorang ke zodiak terpilih ini tentang sesuatu yang menyakitkan ya. Dia dulu pernah nyakitin zodiak terpilih sampai-sampai di awal bulan Desember ini dia terima karmanya. Kita buka aja itu seperti apa menyakitinya, terus karma yang dia dapatkan apa. Kita lanjutkan ceritanya. Kita buka buat zodiak siapa kali ini? Zodiak terakhir, zodiak Capricorn. Karma seseorang di sana yang nyakitin zodiak Capricorn kemarin itu ya, di awal bulan Desember ini apa sih yang dia rasakan? Kita buka energinya sama-sama ya. Capricorn, kita buka dulu dari kenapa sih karma itu bisa datang, itu alasannya apa, kenapa dulu dia nyakitin, energinya seperti apa gitu dia dulu nyakitinnya. Ini kartunya tetap yakin dan percaya sama keyakinan masing-masing, anggap saja ini hiburan. Yang baiknya aminkan, yang jeleknya buat jaga-jaga aja ke depannya. Bijak dalam menawarkan leadingan, bijak dalam mengambil keputusan, budayakan nonton dari awal sampai akhir biar nggak gagal paham. Capricorn, ini energinya ya, kita buka sama-sama seperti apa sih keadaannya dulu gitu. Queen of Wands, nah, energi dulu dia nyakitin di saat dia banyak yang suka, di saat energinya Queen of Wands gini, dia kayak gimana ya, kayak jadi pusat perhatian orang gitu. Makanya dia mau ninggalin Capricorn juga nggak mikir banyak ya, karena buat apa gitu, banyak yang suka, kenapa harus takut gitu, dia maju. Orang di energi gini kalau tahu diri nggak akan kayak gini gitu ya, nggak akan jadi permasalahan buat Capricornnya. Kalau nggak tahu diri di keadaannya ya kayak gini lah ya, nyakitin zodiak Capricornnya. Tergoda sama yang lain bisa jadi karena emang di energi gini banyak yang suka Kak, banyak yang tertarik sama dia gitu, makanya dia nyakitin keadaannya, nyakitin zodiak Capricorn. Sopan dia ngelakuin apa aja yang dia mau, termasuk nyakitin zodiak Capricornnya, karena dia ngerasa wah ini aku bisa gitu ya. Ternyata selama ini apa yang aku usahakan berbuah gitu. Dia kayak sadar gitu ya dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang dia punya, dengan mampunya dia menjadi pusat perhatian orang lain. Dia sadar itu bahkan ya. Di energi ini ada Justice, tabur tuai, berarti dia kemarin gini ya, emang sebelumnya baik, dia ngusahain yang terbaik, ngusahain yang baik gitu buat keadaan ini, tapi kok malah ketika kebaikan itu ada balasannya gitu ya, dia lupa diri, dia lupa dengan keadaannya dia sendiri gitu, sampai-sampai berani-beraninya ninggalin zodiak Capricorn karena dianya sadar gitu, dia mampu, ini aku bisa. Banyak yang suka, ya udah mending nyari lagi, mending kayak gimana gitu ya. Orang di keadaan Queen of Wands terus lupa diri, pasti nggak inget sama orang yang bareng dulu pernah bersama ngusahain sesuatu. Di akhir bulan di awal bulan Desember apa sih yang dia rasakan? Ini karmanya ya, kita buka sama-sama. Seseorang yang dulu nyakitin zodiak Capricorn yang energinya seperti itu, yang dia rasakan saat ini apa, seperti apa di keadaannya. Kita buka ceritanya ya. Capricorn, halo. Saat ini di awal Desember yang dia rasakan tentang kesabaran, diuji kesabarannya, masalah-masalah datang di kehidupannya. Apakah nyambung dengan keadaannya ya? Ini Ace of Wands, dia dulu ngusahain apa yang menurut dia benar. Ace of Wands mampu bertindak susah payah buat nyampe ke sini gitu. Sekarang ketika dia udah mencapai tujuannya, keinginannya, di situ masalah-masalah konflik datang yang nguji dia di kesabarannya. Jadi di awal bulan Desember ini yang diuji di kehidupan dia adalah kesabarannya. Bisa nggak sabar ngehadapin berbagai macam rintangan? Bisa nggak sabar ngehadapin berbagai macam godaan di kehidupannya, berbagai macam ujian di kehidupannya? Ujiannya seperti apa? Kita buka aja ya. Ujiannya kayak gimana sih? Ini tentang dari keadaan. Ini tentang temperan, tentang berat.
Ini apakah seseorang di sini udah nggak bersama Capricorn dan punya keadaan yang baru di keadaannya? Ketika dia punya keadaan baru di keadaannya, itu keadaan bisa aja hubungan atau keluarga baru atau sesuatu yang baru di kehidupannya. Saat ini sebenarnya yang dia inginkan ngusahain gitu gimana caranya buat ngebahagiain orang yang saat ini dealing dengan dia. Tapi kok makin sini makin berat buat ngejalaninnya gitu ya. Berat kayak yang keadaannya nggak ngedukung untuk keadaan dia saat ini. Temperannya nggak ngedukung di keadaan energinya. Justru dia mengharap support balik dari seseorang yang dealing sama dia. Jadi gini ya Capricorn, dulu dia kayak dipuja-puja, terus ada yang ngedekat sama lah, bisa hidup bareng dia, bisa semua bareng dia gitu. Tapi di energi ketika orang yang nyakitin zodiak Capricorn kekurangan, si orang yang dulu ngedeket ngejar teh nggak support gitu, nggak ngedukung dia, malah jadi beban buat dia di kehidupannya, nuntut apalah, nuntut inilah gitu, jadi banyak nuntut gitu ya ketika dianya lagi susah. Terus sekarang gimana keadaannya? Ini ceritanya ya, kita buka. Nunggu ada keajaiban datang, jadi kayak gini Kak, mempertimbangkan gitu, kok dulu waktu sama Capricorn nggak sesusah ini, nggak sesulit ini gitu, tapi yang dia kejar ego, semua udah terlambat ya. Ini udah terlambat. Apakah ke depan hanya impian aja gitu, kesenangan yang dia pikir bahagia di keadaannya, apakah itu cuman jadi impiannya aja gitu, nggak akan terwujud? Ini masalah masih banyak ya. Jalan satu-satunya ya nunggu keajaiban. Keajaiban datang dari mana? Ini keajaiban datang sebenarnya dari apa yang dia usahakan ya di energinya. Sekarang temperan tentang keseimbangan. Apakah ada keseimbangannya? Tentang justice, tentang tabur tuai, tentang uang. Uang. Ternyata di energi ini emang tujuan ke sini gitu ya, dia mau ngusahain, cuman di sini ada justice, dia nyakitin Capricorn. Ini kartu paling bawah ya, kartu yang paling berpengaruh. Dia nyakitin zodiak Capricorn, saat ini ada hukumannya tersakiti sama keadaan. Tujuan yang dia pikir ini bahagia di sini gitu ya, jadi sekarang susah ke rezekinya. Jadi orang yang dulu ngagumi dia, kalau nggak dikasih uang, nggak dikasih apa, ini berbalik, bukannya ngedukung gitu ya, malah nambah beban buat dia. Terus keadaan tengahnya the tower. Dari beban itu masalah-masalah datang. Energi ini the star tentang impian yang diinginkan ternyata nggak ada, cuman dianya udah terlanjur sayang sama seseorang di sini ya, seseorang yang ngebebanin. Jadi kayak udah terlanjur masuk ke sini, di sini dianya lagi kesusahan, nggak ada rezeki, nggak ada apa, hancur semua kehidupannya, susah rezeki buat ngebahagiain orang yang dia inginkan, nggak bisa gitu, mau pergi nggak mampu karena udah terlanjur ada rasa, ada cinta, ada sayang. Jadi mau nggak mau dia sengsara di energi ini. Sekarang yang terjadi di keadaannya ini mempertimbangkannya, kayak banyak mempertimbangkan aja. Kayak dulu mah sama Capricorn lebih baik gitu ya, sekarang kok tapi justru gini Kak, ini karena pertimbangan itu gitu ya, karena mempertimbangkan itu, keadaan sekarang jadi semakin berat. Yang ada dia energinya ini ada energi lelah, energi capek, energi kayak bisa nggak sih buat bahagia lagi gitu ya. Karena bandingin ketika sekarang bersama ini gitu ya, ini orang kan jadi kayak udah mah dia yang nyakitin zodiak Capricorn lagi susah, dia malah nambah beban. Nah kan di energi lagi beratnya dia ngebandingin sama Capricorn dulu nggak sesusah ini, karena emang Capricorn dulu ngebantu ya. Gini Capricorn, ini sekarang ego yang dicari. Ini ego yang dicari. Dia mau pergi meninggalkan nggak bisa, rasa sayang udah ada di sini, tapi energi rezeki susah banget gitu ya, buat nyari rezekinya kayak susah banget. Sekarang ini energinya lebih ke merenung, banyak merenung, memikirkan. Ini ngikutin kata hati, tapi yang kuat ego gitu. Kalau ngikutin kata hati dia pergi, cuman di perasaan nggak mampu, nggak bisa buat meninggalkan. Ini ada target ya. Target di keadaan ini sebenarnya semakin susah. Ujung-ujungnya merenung, semakin susah karena apa? Energinya dia saat ini lebih banyak ke ngelamun daripada ngusahain.
lebih banyak ke merenung daripada ngusahain. Sebenarnya Capricorn ya di keadaan sebelumnya juga udah berasa rasa kecewanya, udah ada gitu rasa kecewanya, tapi dia berusaha buat memperbaiki dirinya. Udah tahu gitu ya di hubungan ini nggak baik di keadaan sebelumnya, tapi dia masih tetap ngusahain walaupun apa yang diusahakan nggak berbuah. Dia masih tetap ngeyakinin diri kalau ini di hubungan di sini bisa baik, bisa benar gitu. Ini udah kelihatan sebenarnya ciri-ciri dia nggak akan sanggup di sini udah kelihatan, tapi dia memaksakan diri itu untuk keadaan ini. Sekarang energinya lebih ke impian, usahain buat impian. Tuh episode di bimbang ini energinya ngejar impiannya, cuman yang halangin well opportune, nggak ada perubahan. Dia terus kayak ngebanding-bandingin, mikir gini kak, kalau di pikiran mah lebih ke tahu gitu ya, di Capricorn lebih bahagia sama Capricorn sekarang susah, tapi energinya dia udah terlanjur di sini walaupun dibebani sama orang yang sekarang bersama dia gitu, tapi dia tetap di sini. Kenapa? Perasaan udah ada di sini gitu ya, udah sayang ke energi di sini, tapi segimanapun dia ngusahain untuk memperkuat, untuk ngebahagiain orang ini rezeki susah karena emang karma, balasan dari sakitnya Scorpio di keadaannya. Keadaan sekelilingnya seperti apa sih? Ini keadaan sekelilingnya ya. Energi the pool. Memulai lagi ketika dia ngusahain apa untuk ngebahagiain ini, nggak ada kegagalan, ngulang lagi, ada kegagalan lagi, ngulang lagi, ada kegagalan lagi. Dia sebenarnya pengen terlihat kuat, pengen terlihat mampu, pengen terlihat bisa, jadi nggak memperlihatkan kalau dia nggak mampu gitu. Padahal di segi uang udah tipis, udah nggak ada. Ini energinya mau ngusahain, tapi apapun yang diusahakan gak berbuah gitu ya. Yang ditakutin justru itu. Berarti ada ketakutan dia juga, ini mampu nggak, bisa nggak sih ke depannya untuk bahagia. Sekarang jalan satu-satunya nunggu ada keajaiban datang. Cuman apakah keajaiban itu akan ada? Sedangkan ini energinya energi karma. Karma ya tadinya dia nyakitin zodiak Capricorn, ya sekarang tersakiti sama keadaannya sendiri gitu ya. Apa-apa susah. Seperti itu Capricorn. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan readingannya bermanfaat. Ini readingan terakhir, besok masuk ke energi mingguan. Kayak gitu Capricorn, terima kasih banyak energinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan readingannya dapat dimengerti ya. Kita tutup ceritanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rizky Tarot.